untuk memilih orang yang paling menguntungkan umat Islam. Kami akan pilih Anda bila Anda ingin memenuhi syarat-syarat ini. Dan mereka mengatakan kami pelajari, setelah itu mereka tanda tangani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tahun-tahun politik seperti ini biasanya banyak sekali kelompok-kelompok yang memberi dukungan kepada salah satu paslon presiden ya. Tapi bagaimana dengan Salafi? Bagaimana dengan kelompok Salafi? Kita tidak pernah mendengar kelompok Salafi itu menjagokan atau secara terang-terangan memberikan suara atau mengarahkan suaranya kepada salah satu paslon. Karena Salafi secara ininya politik mereka tidak begitu mengikuti politik, meskipun bukan tidak paham politik. Politik berdemokrasi maksudnya di sini ya. Sistem politik demokrasi dalam memilih pemimpin di suatu negeri. Karena demokrasi ya, kalau dalam ini, dalam ceramah-ceramah para ustadz Salafi, demokrasi itu tidak sesuai dengan Islam, karena tidak ada diajarkan dalam Islam sistem seperti itu. Sistem demokrasi yang menyamaratakan semua suara. Suara ulama sama saja dengan suara orang yang bukan ulama, begitu. Jadi kalau dalam Islam kan kita tahu bahwa memilih pemimpin itu bisa dengan penunjukan, ditunjukkan kesepakatan para orang pintar-pintar, atau secara yang dipenunjukkan oleh pemimpin sebelumnya siapa yang akan menjadi pemimpin ya. Namun Salafi akan patuh atau mentaati pemimpin yang baru, meskipun itu dengan jalan demokrasi yang ya secara ini ya, demokrasi orang kafir gitu. Akan taat dan patuh kepada pemimpin baru yang dipilih secara demokrasi dalam hal yang ma'ruf. Kita akan menyaksikan bagaimana sebuah video dari kelompok-kelompok Aswaja yang secara terang-terangan mendukung siapa yang mereka unggulkan dengan syarat-syarat tertentu. Kita lihat, kita simak video berikut ini. Kami tanggal 18 November kemarin, seluruh dai dan ulama se-Indonesia terbatas diundang ke Jakarta. Tempatnya di Adzikra Sentul, tempat Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham. Kami berkumpul, kami berdiskusi sampai jam 9 malam. Acaranya dari pagi sampai jam 9 malam. Masya Allah, saat itu sepakat seluruh ulama menunjuk siapa yang berani menandatangani integritas politik, ya, fakta integritas politik, maka dialah yang akan kita pilih. Terus terang Bapak Ibu, dari 3 calon undangan yang kita undang untuk mempelajari, membaca dan menandatangani, hanya pasangan Anies Baswedan dengan Muhaimin Iskandar yang membacanya, kemudian sepakat menandatanganinya. Apa isinya? Kemuliaan Indonesia. Demi Allah, kemuliaan Indonesia, kemuliaan Islam, kemuliaan NKRI, kembali bangkit NKRI di mata dunia, ekonomi, militer, politik, agama, bangkit. Ini isi daripada fakta integritas itu. Kalau Anda terpilih menjadi presiden, kami akan pilih Anda bila Anda ingin memenuhi syarat-syarat ini. Dan mereka mengatakan kami pelajari, setelah itu mereka tanda tangani. Dengan itu tetaplah sudah dari hasil ijtima ulama,
tanggal 18 November 2023, pilihan ulama Islam pejuang Ahlus Sunnah wal Jamaah dari Sabang sampai Merauke jatuh kepada Amin. Nomor 1. Nah, teman-teman, sudah kita dengar dan simak isi dari video tersebut bahwa telah berkumpul ulama di seluruh tanah air yang memberikan sebuah fakta integritas yang mempunyai isi-isi tertentu, kemudian disodorkan kepada calon-calon presiden, dan hanya satu pasangan yang bersedia untuk memberi tanda tangan, dan telah diputuskan oleh mereka bahwa suara mereka akan ditujukan pada satu calon tersebut. Ini tidak akan dijumpai di kelompok Salafi. Salafi tidak akan ikut-ikutan dalam masalah politik seperti ini. Tapi apakah dilarang, benar-benar dilarang memilih di kalangan Salafi? Setahu saya ini adalah tergantung situasi, kondisi, dan tempatnya. Kita akan saksikan video dari Ustadz Arifin Badri yang membahas tentang hal ini. Dalam tinjauan para ulama, Syekh Ibn Baz, Syekh Ibn Utsaimin, dan yang lainnya, mereka menfatwakan bahwa penggunaan hak suara dalam pemilu di berbagai negara itu dibolehkan. Tinjauannya bukan karena dia kelompok kita, partai kita, tetapi satu dari dua. Untuk memilih orang yang paling menguntungkan umat Islam, kalau dia memimpin, kalau dia menjabat, dia akan memberikan ruang yang lebih lapang kepada umat Islam untuk beribadah, menjalankan akidahnya, menjalankan ibadahnya. Atau orang memilih yang paling minim, paling kecil permusuhannya kepada umat Islam. Satu dari dua, hanya itu saja. Nah, demikianlah teman-teman yang disampaikan oleh Ustaz Arifin Badri. Bagaimana tidak ada kemutlakan, dilarang, benar-benar dilarang untuk ikut mencoblos, asalkan memenuhi syarat-syarat tertentu. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semuanya tentang pemahaman bagaimana memahami pemilu dalam pandangan Ustadz Salafi untuk kemaslahatan bangsa dan negara. Terima kasih sudah menyimak, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.